Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiat Marsky Akbar, kelas 11 TKJA. Presentasi komunikasi data. 1. Cari informasi tentang komunikasi. A. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. B. Komponen utama dalam komunikasi. Komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan. Pesan adalah isi dari sesuatu yang ingin disampaikan, bisa berupa maksud atau tujuan. Media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan dalam komunikasi. Feedback. Feedback adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. 2. Cari informasi perkembangan komunikasi data. A. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi 1837 sampai sekarang. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat berdampak langsung pada perkembangan media komunikasi. Tak terhitung banyaknya teknologi komunikasi baru yang telah dikembangkan dan dikenalkan para ahli kepada masyarakat. Berbagai teknologi komunikasi yang ada saat ini merupakan hasil pengembangan dari berbagai macam teknologi komunikasi sebelumnya, seperti satelit komunikasi, alat perekam dan pemutarnya, penggunaan spektrum terbatas, media transmisi gelombang lebar tertutup, serta perkembangan sistem digital. 3. Cari informasi karakteristik komunikasi data. A. Sebutkan dan jelaskan elemen komunikasi data. 1. Pengirim. Pengirim atau sender adalah pihak yang membuat pesan dan melakukan aktivitas menyampaikan pesan tersebut kepada penerima pesan. 2. Penerima. Penerima atau receiver adalah pihak yang menjadi sasaran pesan dari pengiriman dan menerima pesan tersebut. 3. Bahasa data. Semua perangkat tadi tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain apabila tidak memiliki bahasa yang sama. 4. Transmitter. Transmitter adalah alat untuk mengubah data yang dikirimkan dari perangkat keras tertentu agar menjadi sinyal analog agar dapat dibawa oleh media transmisi tertentu, kemudian diteruskan sampai ke penerima atau transmitter berikutnya. 5. Encoder. Encoder adalah alat atau pihak yang melakukan pengkodean atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 6. Decoder. Decoder adalah alat atau pihak yang melakukan pembacaan kode atau simbol atas pesan yang ingin dikirimkan oleh penerima. 7. Media transmisi. Media transmisi adalah sarana atau perangkat yang digunakan untuk mengirimkan data dari pengirim kepada penerima. 8. Protokol. Protokol dapat disebut sebagai sebuah alamat yang dituju pada penerima pesan dan sebaliknya. B. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. 1. Kredibilitas. Kredibilitas atau credibility berkaitan dengan hubungan saling percaya antar komunikator dan komunikan. 2. Konteks. Konteks berkaitan dengan situasi dan kondisi di mana komunikasi berlangsung. 3. Konten. Konten berkaitan dengan isi pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan. 4. Kejelasan. Kejelasan atau clarity dari pesan atau informasi yang disampaikan komunikator sangat penting. 5. Kesinambungan dan konsistensi. Kesinambungan dan konsistensi atau continue and consistency adalah pesan atau informasi yang disampaikan diperlukan agar komunikasi berhasil dilakukan. 6. Kemampuan komunikan. Kemampuan komunikan atau capability of agency berkaitan dengan tingkat pengetahuan dan kemampuan penerima pesan dalam memahami pesan yang disampaikan. 7. Saluran distribusi. Saluran distribusi atau channel of distribution berkaitan dengan sarana atau media penyampaian pesan. C. Apa yang dimaksud sinyal digital dan sinyal analog? Tolong jelaskan. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba mempunyai besaran 0 dan 1.
Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. 4. Cari informasi model transmisi data. A. Apa yang maksud simple, half double, dan full double? 1. Simple. Simple adalah salah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. 2. Half double. Half double merupakan sebuah model komunikasi di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tapi tidak dapat secara bersama-sama. 3. Full double. Dalam komunikasi full double, dua pihak yang saling berkomunikasi akan mengirimkan informasi dan menerima informasi dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. B. Apa yang maksud transmisi serial dan transmisi paralel? 1. Transmisi serial. Transmisi serial merupakan bentuk transmisi yang secara umum dipergunakan. 2. Transmisi paralel. Pada transmisi paralel, satu konektor yang terdiri dari 7 atau 8 bit atau ASCII ditransmisikan secara serentak setiap saat. C. Apa yang dimaksud teknik pengiriman baseband dan teknik pengiriman broadband? Teknik penyaluran sinyal baseband menggunakan sinyal digital, menggunakan media pengiriman kabel. Pengiriman data kemungkinan besar terganggu oleh derau atau noise atau intervensi. Transmisi yang digunakan bersifat direksional, hanya dipakai pada topologi bus. Media yang digunakan kabel koaksial. Metode pembagian waktu menggunakan TDM atau time division multiplexing. Teknik penyaluran sinyal broadband. Broadband menggunakan sinyal analog dengan FDM atau frekuensi division multiplexing yang punya jarak lebih jauh dibanding baseband. 5. Cari informasi perkembangan generasi jaringan seluler. A. Cari semua informasi tentang jaringan seluler 1G. 1G mengacu pada generasi pertama dari teknologi seluler nirkabel atau telekomunikasi seluler. Ini adalah standar telekomunikasi analog yang diperkenalkan pada tahun 1980-an. 1G pada umumnya adalah teknologi analog dan ponsel yang memiliki daya tahan, baterai yang terbatas dan kualitas suara tanpa keamanan besar, dan kadang-kadang akan mengalami panggilan yang terputus atau dropped calls. Kecepatan maksimal dari 1G yaitu 2,4 kbps. Ini adalah standar telekomunikasi analog dan berlanjut hingga digantikan telekomunikasi digital 2G. B. Cari semua informasi tentang jaringan seluler 2G. Jaringan 2G muncul pada tahun 1990-an yang menggabungkan sinyal digital ke dalam jaringan seluler. 2G adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks atau SMS dan pesan multimedia atau MMS. C. Cari semua informasi tentang jaringan seluler 3G. Generasi ini menetapkan standar untuk sebagian besar teknologi nirkabel yang telah kita kenal dan gunakan saat ini. Penanganan dan broadband menjadi ciri khas sistem 3G dan merupakan persyaratan bagi ponsel pintar yang memproses aplikasi berat data yang terlibat dengan di jaring sosial streaming, musik dan video, dan sistem GPS. D. Cari semua informasi tentang jaringan seluler 4G. Jaringan 4G telah mulai meningkatkan data bandwidth sekitar 10 kali lipat dari jaringan 3G. 4G adalah teknologi yang sangat berbeda dibandingkan dengan 3G. 4G dihadirkan untuk menyediakan jaringan internet dengan kecepatan tinggi, kualitas tinggi dan kapasitas tinggi kepada pengguna, namun tetap menjaga tingkat keamanan. Menurunkan biaya layanan suara dan data, multimedia dan internet melalui IP. Cari semua informasi tentang jaringan seluler 5G.
5G. Jaringan 5G merupakan generasi berikutnya yang menawarkan kecepatan yang lebih dan koneksi yang jauh lebih baik daripada generasi sebelumnya, baik di smartphone ataupun perangkat lainnya. Dengan menggabungkan teknologi jaringan mutakhir serta penelitian-penelitian terbaru, 5G mampu menawarkan koneksi yang jauh lebih cepat daripada koneksi yang ada saat ini. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang layanan komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.